KPK menangkap 17 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di Ditjen Bea Cukai Jakarta dan Lampung serta kantor pelayanan pajak Banjarmasin. Sejumlah orang yang terjaring OTT keluar dari Gedung Merah Putih Jakarta pada Jumat dini hari. Para tersangka yang terjaring OTT KPK bungkam saat digiring petugas dari dalam gedung ke mobil tahanan. Adapun sebelumnya 17 orang tersangka ditangkap di beberapa tempat yang berbeda, yaitu Banjarmasin, Jakarta, dan Lampung. Dalam OTT yang digelar di Jakarta dan Lampung, KPK menangkap mantan pejabat eselon 2 Bea Cukai. Sementara itu di Banjarmasin, KPK menangkap 3 orang, terdiri dari 2 ASN, 1 pihak swasta. Salah satu ASN yang diamankan adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin. Dari sejumlah tersangka, KPK juga menyita barang bukti uang tunai dan emas seberat 3 kg. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 3 orang. Salah satu yang ditangkap merupakan Kepala KPP Madya Banjarmasin. Dan selain itu KPK juga turut mengamankan barang bukti uang tunai sekitar 1 miliar rupiah yang diduga terkait pengajuan restitusi PPN dengan nilai puluhan miliar rupiah. Pertama, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kalimantan Selatan. Ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Ya. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu. Kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin. Kemudian KPK melakukan penangkapan pada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Hari ini tadi sejak sore hari Kamis tanggal 5 berarti ya. Kan tanggal 5 Februari 2026 sore hari telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami. Nanti rekan-rekan sekalian mohon sabar. Mungkin besok informasi yang lebih lengkap dari saat ini akan kami sampaikan. Ratusan rumah di Desa Dawan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir pada Kamis malam dan hujan deras disertai tingginya debit air kiriman dari Kuningan membuat Sungai Cipager meluap merendam hampir seluruh pemukiman rumah warga. Air membanjiri jalan desa hingga rumah-rumah warga di Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan rumah mereka karena genangan air semakin tinggi. Banjir karena limpas dari Cipager itu udah tinggi. Jadi pasti yang pinggiran kali pasti banjiran. Ini udah 3 kali kita. Tahun kemarin 1 tahun 2 kali. Yang sekarang sekali tahun 2026. Berarti ini ada 151 kakak dan menutupi 2 desa. Kebetulan perumahan ini pintu masuknya adalah dari Desa Dawan. Nah, jadi yang terdampak adalah Desa Dawan dengan Desa Kalibaru. Sementara itu petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD menyisir lokasi khususnya di area terdalam terdampak banjir. Sejumlah warga khususnya anak-anak, ibu, dan lansia dievakuasi ke darat dengan perahu karet. Akibat banjir ini 151 kepala keluarga yang menempati ratusan rumah terdampak.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Ainus melaporkan. Seorang wanita hilang setelah lantai kamar mandi rumahnya ambruk di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia diduga terbawa arus sungai yang menggerus pondasi rumah. Salah seorang warga di Desa Cilameh, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dilaporkan menghilang saat kawasan tersebut tengah diguyur hujan deras. Korban diduga hilang akibat terbawa arus sungai Cijagrah setelah lantai rumahnya ambruk tergerus aliran air sungai. Peristiwa ini terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda, membuat debit air sungai Cijagrah meningkat ditambah adanya longsor. Korban yang hendak menuju kamar mandi yang posisinya tepat berada di samping sungai tiba-tiba menghilang. Korban yang tak kunjung kembali membuat pihak keluarga khawatir dan langsung bergegas mencari keberadaannya dan mendapati lantai dasar bagian dapur dan kamar mandi ambruk. Lihat, ngecek, dipanggil soalnya nggak nyaut. Pas dicek ternyata udah nggak ada. Udah jebol rumahnya. Berarti nggak ada suara, nggak kedengaran suara ke atas? Soalnya di bawah gemuruhnya gede banget. Tim gabungan masih mencari keberadaan korban selama 7 hari terhitung sejak hari pertama. Pencarian korban pun akan diperluas hingga Curug Jompong, Marga Asih. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuhan Pangestu Ainus melaporkan. Penggusuran rumah di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Alasannya satu, pengadilan dianggap salah lokasi menggusur rumah. Tangisan dan teriakan meminta keadilan pecah saat Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeksekusi rumah di Penggilingan. Saling dorong antara warga dan petugas eksekutor tak bisa dihindari hingga berubah menjadi keributan. Warga berteriak meminta agar eksekusi itu dihentikan. Mereka menyebut rumah yang dieksekusi salah sasaran karena tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kuasa hukum termohon eksekusi menegaskan bahwa alamat yang diajukan oleh pemohon eksekusi tidak sesuai dengan lokasi objek sengketa. Perbedaan alamat objek ini dinilai penting dan menjadi dasar pengajuan penundaan eksekusi. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemohon dan juga pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Sebuah insiden merugikan menimpa pedagang nasi goreng di Jalan Raya Citayam, Depok. Gerobak dagangannya hancur berantakan karena ditabrak motor pelaku tawuran. Aksi tawuran selalu merugikan. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Citayam, Ratu Jaya, Depok, di mana pedagang nasi goreng tak bisa berjualan lantaran gerobaknya ditabrak motor remaja pelaku tawuran. Akibatnya pedagang nasi goreng pun harus merugi karena tak ada pemasukan. Apalagi barang-barang dagangannya rusak. Menurut seorang warga, para pelaku tawuran datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan senjata tajam dari arah stasiun Citayam. Diduga hilang kendali salah satu motor pelaku tawuran, kemudian menabrak gerobak pedagang nasi goreng. Orang habis tawuran. Banyak, Pak? Lebih tawuran enggak sih, nggak banyak. Ada motor, Pak? Senjata tajam. Bawa? Apa aja, Pak, yang dibawa? Peso latih. Pakai motor, Pak? Ada? Pakai motor. Bonceng 3 atau? Dari 2. 22. Ada 20 motor, Pak? Nggak tahu deh, orang udah ngejarinnya udah diamanin anaknya. Dari arah mana, Pak, tadi, Pak? Guna pemeriksaan lebih lanjut, 2 remaja yang terlibat aksi tawuran dibawa ke Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan.